Alkitab saudara, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 26. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 26. Kita akan bacakan firman Allah. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Luar biasa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul Akulah kebangkitan dan hidup, masalah selesai. Ya, sekali lagi, akulah kebangkitan dan hidup, masalah selesai. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum kenal saya. Saya bukan artis, saya orang biasa. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan malam ini. Nama saya Pendeta Frans John Mesak. Dulu saya adalah gembala di GKPMI Nazaret, ya, dan Pak Thomas dan Ibu Alwina adalah jemaat yang sempat saya layani. Ya, puji Tuhan, baik, kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa hidup ini di dunia, mengapa hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan? Dan kita harus berpisah daripada orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, yang kita andalkan. Ya, kadang-kadang kejadian-kejadian seperti ini kita perlu merenungkan bahwa saya dan saudara sebagai manusia, kita sadar bahwa dosa yang merusakkan semua ini. Ya, dosa yang menyebabkan semua ketidakbahagiaan yang terjadi. Itu sebabnya selama kita masih ada di dunia, saya dan saudara tidak lepas dari penderitaan, ya, lepas dari kesulitan. Bahkan katanya surga versi Mo Papua pun ada kesulitannya katanya. Katanya Yakob itu di sekolah minggu paling rajin sekali. Ya, nah ini yang cerita orang Papua, jadi bukan penghinaan. Waktu saya pergi ke Wamena tahun 2015, katanya Yakob anak sekolah minggu yang paling baik sekali, paling rajin, paling taat, paling takut Tuhan. Kemudian Yakob meninggal sampai di surga. Ternyata di surga ada audisi malaikat. Jadi bukan di dunia saja ada audisi, di surga juga ada audisi malaikat. Kemudian singkat cerita, Yakob ikut audisi dan Yakob lolos jadi malaikat. Tapi tunggu-tunggu, nggak ada yang panggil-panggil. Jadi Yakob mulai gelisah. Yakob datang kepada pengurus untuk malaikat, yaitu Petrus, dan dia bilang, Pak Petrus, bagaimana kok saya lulus audisi tapi saya tidak boleh, saya belum mulai bekerja. Ya, dan Petrus bilang, oh ya, ngana sudah boleh, karena ternyata Petrus juga orang Halmahera. Ya. Ngana sudah boleh bertugas, ya, ngana sudah boleh bertugas, tapi saya mau bilang ngana, ya, karena ngana hitam, jadi ngana jadi paniki. Jangan pergi di Jailolo, nanti dorang bikin ngana jadi paniki santan. Ya. Nah, saudara-saudara, itu humor, saudara-saudara. Tetapi dalam hidup ini, selama kita masih ada dalam dunia ini, penderitaan, saudara mau cintai Tuhan pun saudara tidak akan lepas dari tantangan, penderitaan, masalah. Dan saudara lihat, ini keluarga yang sangat mencintai Tuhan. Maria, Marta, ya, dan Lazarus adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, waktu Yesus ada di seberang Yordan, itu perjalanan 2 hari,
Itu mereka utus orang untuk panggil Yesus, dan bahasanya jelas, kata-katanya jelas. Dia yang engkau kasih sakit. Ya. Tapi saudara, kalau saudara baca kisahnya, ayat selanjutnya berkata bahwa Yesus berkata sengaja untuk tunda 2 hari. Ya. Dan kemudian Yesus jalan 2 hari, akhirnya sampai di Betania 4 hari. Itu sebabnya waktu Marta berkata Lazarus sudah berbau busuk, itu sangat benar. 4 hari. Palestina itu lebih panas dari kita di sini, saudara-saudara. Artinya pembusukan itu lebih cepat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa. Dia mengasihi saya dan saudara, dan kadang-kadang kita tidak mengerti cara Dia mengasihi kita. Tetapi saya mau katakan yang penting adalah kita benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar takut akan Tuhan, benar-benar setia kepada Tuhan. Dan kalau kita berpegang kepada janji Tuhan ini, akulah kebangkitan dan hidup, masalah selesai. Amin. Karena masalah terbesar manusia adalah kematian. Ya, masalah terbesarnya karena memang itu adalah dampak dari dosa. Kalau saudara baca kitab Kejadian, dampak dari manusia pertama Adam dan Hawa dalam Kejadian 2 ayat 17, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, adalah kematian. Kematian yang dimaksud saudara-saudara, yang pertama adalah kematian rohani, kemudian kematian jasmani terjadi kepada manusia. Jadi itu sebabnya saudara, kita semua, saya dan saudara, kita perlu Tuhan dalam hidup ini, ya, untuk menolong mengatasi masalah kematian dan dampak dari dosa. Dampak dari dosa yang adalah penderitaan ini. Nah, saya cepat saja. Yang pertama, akulah kebangkitan dan hidup, masalah selesai. Karena akulah yang menyelesaikan masalah kematian. Ya. Sekali lagi, yang pertama, akulah kebangkitan dan hidup, masalah selesai. Karena akulah yang menyelesaikan masalah kematian. Di dalam ayat yang ke-26 dari Yohanes 11, di situ Yesus berkata, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan kata-kata Yesus di sini. Yesus berkata bahwa setiap orang yang hidup, ya, yang hidup dan yang percaya kepadaku. Saya coba untuk meneliti kata Yunani untuk hidup. Itu yang dipakai adalah kata shaho. Shaho itu Bapak Ibu saudara-saudara, bukan saja hidup biasa, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia memiliki satu kehidupan yang berbeda. Ya, sebenarnya kata Yunani itu ada beberapa untuk hidup. Ya, yang pertama sebenarnya adalah apa yang disebut dengan bios. Bios itu makhluk hidup. Dan kata bios muncul kata biologi. Kita kenal kata biologi, ya. Nah, saudara, dan bios itu, saudara-saudara, itu bicara tentang makhluk hidup yang lahir, makan, besar, bertumbuh, dan kemudian mati. Itu bios. Itu adalah satu hidup yang tidak tahu kemana, tidak jelas. Jadi orang yang tidak percaya, orang yang tidak sungguh-sungguh, tanpa dia sadari, dia hanya bios. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia memiliki apa yang disebut, digunakan oleh Yesus, yaitu shaho. Shaho itu adalah satu kehidupan yang dinikmati. Masalah masih ada, kan kita masih ada dalam dunia, tetapi kita akan menikmati kehidupan ini. Amin. Itu sebabnya orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling bahagia di tengah dunia yang tidak bahagia. Kalau saudara tidak bahagia, ada yang salah dengan hidup. Engkau yang harus perbaiki hidup, ya, karena Tuhan mau kita hidup, menikmati kehidupan ini, ya, suatu kehidupan yang sejati, ya, satu kehidupan yang sebenarnya, bukan sekali lagi, bukan sekedar bios. Karena itu orang Kristen harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Karena Yesus berjanji kalau kita sungguh-sungguh, kita akan menikmati kehidupan ini. Saya mau bilang buat saudara, tidak peduli siapapun, tidak peduli berapa lama saudara jadi orang Kristen, dan kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara tidak menikmati hidup ini, ya. Tetapi kalau saudara dengan Tuhan sungguh-sungguh, dan ini adalah jaminan,
Iya, saya percaya keluarga Pak Thomas dan juga anak-anak bisa kuat karena mereka cinta Tuhan. Itu kekuatan. Itu yang menjadi kekuatan untuk mereka menghadapi kehidupan ini. Ya, saya berani berkata, sudah saya belajar untuk hidup saya. Saya sudah 57 tahun. Tapi saya menyadari bahwa kita ini semua tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Fakta hidup ini seperti itu. Jangan hidup sendiri, rumah tangga pun kita tidak mampu. Kita butuh Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur karena keluarga ini mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya. Dan waktu mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu yang membuat hidup mereka bisa melewati semua yang Tuhan izinkan terjadi, ya. Mereka tetap kuat, mereka bisa menyanyi tentang kebaikan Tuhan, mereka bisa berkata berkali-kali, Engkau menolongku. Saya percaya itu karena mereka kenal siapa Tuhan mereka. Mereka tidak hanya bios, mereka memiliki satu kehidupan yang disebut dengan syahwat. Ya. Nah, saudara-saudara, Yesus juga berkata, ya, kalau saudara perhatikan ayat yang tadi, Yesus berkata tidak akan mati selama-lamanya. Mungkin saudara bingung juga, ya. Kenyataannya Ibu Alvina mati. Tapi Yesus bilang tidak mati selama-lama. Apa yang sedang Yesus maksud? Yang Yesus maksud, saudara, kalau kita juga teliti di dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai adalah apotanasceko. Itu bukan sekedar mati yang kita pikir. Yesus sedang berbicara tentang kebinasaan oleh karena dosa. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara dan saya tidak perlu takut dengan kematian. Amin. Kenapa? Karena Yesus sendiri telah menunjukkan bahwa dia sudah, Alkitab menunjukkan, menulis dalam 1 Korintus 54 sampai 57, Paulus berkata, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelannya dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi karena Yesus, dia berjanji dan dia sudah bangkit dari antara orang mati, itu sebabnya saudara-saudara, kematian, mati itu bukan masalah lagi buat orang Kristen, ya. Jadi kalau saudara masih terlalu takut dengan mati, ada yang tidak beres dengan iman, karena engkau tidak kenal siapa Tuhan. Kalau engkau kenal, engkau tidak perlu takut dengan mati, karena Yesus berjanji tidak akan mati, tidak akan binasa. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku, engkau tidak akan mati selama-lamanya. Ya, karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia sudah bangkit. Dia memberikan kepada kita kemenangan. Saya menulis di sini, kalau masalah kematian saja bisa diselesaikan, apalagi masalah kehidupan. Artinya mungkin saudara malam ini datang belum mati, tapi banyak masalah. Nah, kalau mati saja Yesus sudah selesaikan, apalagi masalah kehidupan. Yang paling penting adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan engkau tidak perlu ragu apakah saya bangkit atau tidak. Karena kebangkitan orang percaya itu pasti. Seorang hamba Tuhan berkata begini, kebangkitan orang percaya lebih pasti daripada apakah besok kita akan bangun tidur. Kenapa? Karena tidak ada ayat yang bilang kalau engkau tidur besok pasti bangun. Tidak ada. Betul? Yang ada hanya kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan bangkit. Ayatnya ada. Tapi tidur besok bangun itu belum pasti. Ada banyak orang tidur dan besok sudah tidak bangun lagi. Ya.
tidak peduli usia. Ya, saya live di TikTok dan kebetulan ada anak pendeta, karena saya pernah mengajar dia di Tibobo. Dia masuk di live saya dan dia minta untuk bersaksi. Saudara mungkin kenal pendeta Yudhistira Obos. Mereka baru menikah 3 tahun. Ya, istrinya sedang hamil anak kedua, ya, baru 4 bulan. Dan mereka malam itu masih jalan-jalan di kota Weda, menikmati malam kota Weda. Dan mereka tidur malam itu. Dan pagi waktu bangun, suaminya pendeta Yudhistira bangun, dia pegang istrinya mau kasih bangun untuk doa. Sudah tidak ada lagi, sudah dingin. Dibawa ke rumah sakit, dokter berkata sudah mati. Itulah hidup. Nah, bagaimana supaya kita menjadi nyaman, aman? Adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, jangan sekedar jadi orang Kristen. Karena jadi orang Kristen tidak ada jaminan. Sungguh-sungguh percaya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Dan saudara harus tahu bahwa hanya Yesus yang berjanji seperti ini. Karena dia bangkit. Amin. Jadi kalau orang lain janji akan bangkit, akan masuk surga, dia sendiri tidak bangkit, dia sendiri tidak tahu di mana, saudara lebih percaya, kan aneh. Kita lebih percaya. Ya. Itu sebabnya kita harus betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan datang kembali. Saudara, kita mata semua tertuju ke Timur Tengah, ya. Dan saudara lihat Iran serang Israel, dan Israel balas sekarang. Kalau Iran lagi serang, Israel akan balas lagi. Dan diakui bahwa kalau terjadi peperangan serius, maka itulah awal perang dunia ketiga. Dan artinya Tuhan sudah mau datang. Ya, Yesus memperingatkan kita, lihatlah pohon ara. Kalau ranting-rantingnya melembut, Tuhan sudah mau datang. Bicara tentang Israel, pohon ara itu Israel. Saudara lihat, karena pusat sejarah dunia ini ada di Israel. Ya, karena itu mari di akhir zaman ini kita siap-siap. Jangan terlalu terpengaruh dengan semua penderitaan. Yang paling penting adalah persiapan. Ya, ada ungkapan bahasa Inggris berkata, ready or not, Jesus is coming. Saudara siap atau tidak, Yesus pasti datang. Dan keluarga di tempat ini pasti rindu dengan mama, istri tercinta, mama tercinta. Hanya ada satu cara untuk bisa berjumpa dengan orang yang dicintai, yaitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu kunci. Ya, karena sungguh-sungguh dengan Tuhan itu menjamin kita. Saya pernah cerita, mungkin ada yang pernah dengar. Pada waktu zaman komunis itu, kalau orang Kristen sedang beribadah seringkali ditangkap. Mereka harus lari ke tempat, ke lubang persembunyian, dan mereka harus selamatkan diri. Nah, satu waktu sedang ibadah di Cina, sedang ibadah, tentara komunis datang. Ada seorang ibu dengan 2 anaknya yang masih kecil, sekitar 10-12 tahun. Ada 2 anaknya lari, dan mereka terlambat. Dan tentara komunis berdiri di depan, di muka lubangnya, di depan lubangnya, dan berkata menyangkal Yesus atau mati. Anak-anaknya mulai menangis karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Menyangkal Yesus atau mati, mereka mulai menangis. Dan mamanya tepuk peluk mereka berdua dan berkata, tenang, sebentar lagi kita ketemu Yesus. Ya. Anak-anaknya karena juga cinta Tuhan, mereka mengerti, dan mereka mulai diam, dan mereka ditembak, dan mereka pergi ke surga. Ya, nah saudara, hanya untuk meluruskan, beda pandangan boleh, tapi saudara, orang mati tidak pergi ke Firdaus. Firdaus itu sebelum Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, kita yang mati pergi ke surga, berjumpa dengan Tuhan. Ya, karena itu kita tidak perlu takut, tapi yang penting kita sungguh-sungguh. Jangan sekedar jadi Kristen. Ya, orang yang mati sudah selesai. Persoalan kita yang masih hidup ini yang tidak sungguh-sungguh. Yang kedua, ya, akulah kebangkitan dan hidup, masalah selesai, karena akulah Allah sendiri. Ya, saudara, dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau saudara perhatikan Yesus di dalam Injil-Injil, khusus Injil Yohanes, Yesus selalu berkata, akulah, akulah. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara meneliti Alkitab, saudara akan menemukan bahwa itu adalah suatu pernyataan yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya, siapa pribadi Yesus sebenarnya. Yesus adalah Allah sendiri. Karena waktu Musa mau pergi ke Mesir, saudara-saudara, dalam Keluaran 3, Musa bertanya, Tuhan, kalau orang Israel bertanya, siapakah namamu? Dan Allah berkata, firman di sini katakan, Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ya. Nah, pernyataannya sebenarnya sama. Jadi waktu Yesus ada di dunia, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia sedang menunjukkan bahwa dia Allah. Dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah Allah sendiri, yang akan menolong kita yang percaya kepada dia, yang akan menguatkan kita. Waktu dia berkata, akulah roti kehidupan, dia sedang berbicara bahwa aku menjamin kehidupan. Dia bicara, akulah pintu. Dia sedang bicara tentang dia adalah satu-satunya pintu untuk masuk ke surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi itu bukan sekedar pernyataan Yesus yang biasa, tapi dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah pribadi Allah selama-lamanya yang menyertai saya dan saudara. Karena itu betapa pentingnya kita percaya kepada dia. Ya, sekali lagi, tidak peduli saudara berapa lama jadi orang Kristen, tapi saudara harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya baru nonton satu video, ada seorang pendeta yang dibawa ke surga dan neraka. Dan kemudian Tuhan berkata, engkau tidak berkenan kepadaku. Engkau hanya melayani dirimu sendiri. Wah, waktu saya dengar itu, saya jujur, saya coba periksa diri. Kadang-kadang tidak sadar kita pendeta ini juga. Kita bilang melayani Tuhan, dan kita sedang melayani diri kita. Ya, betul sih. Dan Petrus Agung juga almarhum sudah dipanggil Tuhan. Dia juga dibawa ke neraka, dan ada banyak pendeta di neraka. Maaf, mungkin sedikit kasar, tapi penting. Sehingga kita belajar untuk introspeksi diri kita semua, termasuk saya. Adakah kita sedang melayani Tuhan atau sedang melayani hidup kita, melayani perut kita? Apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ya. Kenapa saudara-saudara? Ini penting. Karena kita semua akan berhadapan dengan Tuhan, dan segala sesuatu akan terbuka. Segala sesuatu akan jelas. Dan saya percaya Tuhan mau untuk kita sadar, untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Ya. Saya bersyukur karena saya sedikit mengenal Pak Thomas dan Ibu Alwina. Mereka orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Mereka ingin untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Saya pernah datang di sini untuk berdoa, dan saya melihat betapa mereka kuat di dalam menghadapi penyakit. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan. Karena kekuatan kita satu-satunya adalah Tuhan. Amin. Sekali lagi, biarkan kita memiliki Yesus yang memiliki kepastian dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini. Waktu tadi saya menyiapkan khotbah, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan saya, memang tidak gampang buat Pak Thomas menjalani hidup ini. Ya, saya tidak tahu sekarang Pak Thomas umur berapa, boleh tahu? 61 sudah cukup umur, saudara-saudara. Ya, dan tidak gampang untuk menjalani hidup ini di usia 61 tahun sendiri, betul? Tidak gampang. Ya, minta maaf, tetapi ada banyak cerita katanya. Kalau suami meninggal, istri bisa hidup lebih lama. Tetapi kalau istri meninggal, seringkali suami hidup tidak lama.
Maaf Pak Thomas, saya tidak punya maksud menakutkan kita. Tetapi kenapa saudara-saudara? Karena anak-anak mulai besar, betul? Mereka mulai meninggalkan kita kalau kita sudah mulai tua, ya. Dan saudara, yang terjadi adalah kita akan jadi kesepian. Itu sebabnya kalau saudara masih punya istri malam ini, jaga baik-baik. Amin. Karena anak-anakmu akan pergi dan teman satu-satumu adalah istri. Jangan sok jago, ya. Jangan sok jago. Karena engkau tidak kuat, ya. Tidak kuat. Memang tidak kuat. Dan saya waktu menyiapkan ini saya sedikit agak arah ke humor Pak Thomas. Tapi saya bersyukur karena saya hadir waktu menjemput jenazah. Saya tidak lihat Pak Thomas pakai kacamata hitam. Karena katanya kalau suami istrinya meninggal pakai kacamata hitam itu, dia sedang menutup matanya dan dia sedang melihat-lihat siapakah. Ada istilah yang sedang ramai dari Mise dengan apa? Miske dengan Mince, yaitu Jawiper, janda weda pirang. Saya Pak Thomas tidak pakai kacamata, jadi artinya beliau tulus mencintai istri. Karena kalau sudah pakai kacamata hitam itu mulai itu main-main. Tapi intinya Pak Thomas dan keluarga adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia adalah Allah. Dia berjanji untuk menyertai kita. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut hidup ini, ya, karena Dia ada. Dia ada dalam rumah tangga kita, Dia ada dalam masa tua kita, ya. Dia ada bersama kita, ya. Oh, saya coba lihat lagi Pak Thomas. Ya. Ternyata Pak Thomas rambutnya sudah putih. Tuhan berkata bahwa orang tua rambut putih digendong Tuhan. Amin. Tuhan tidak janji gendong anak muda, saudara. Tuhan janji gendong orang tua, ya. Artinya Pak Thomas mulai digendong Tuhan, ya, digendong Tuhan. Saya sebenarnya sudah putih, saya cek. Kenapa? Karena saya tidak mau bikin repot Tuhan. Biarkan Tuhan gendong yang putih-putih yang lain. Oh Pak, Tuhan. Nah, saya masih kuat putih Tuhan. Tapi maksud saya adalah kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan pernah takut apapun. Amin. Tuhan menyertai kita. Salah satu janji Yesus sebelum Dia naik ke surga, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau katakan buat Pak Thomas dan anak-anak, Tuhan ada dengan kalian. Jangan takut menjalani hidup ini. Percaya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, masa tua kita menjadi masa tua yang luar biasa. Ada banyak orang yang tua dan jadi aneh-aneh, jadi cerewet, jadi bermasalah karena tua di luar Tuhan. Tua di dalam Tuhan, Mazmur berkata mereka yang ditanam di bait Tuhan sampai masa tua pun mereka terus berbuah lebat, menjadi gemuk dan segar. Saya sudah jadi gemuk dan segar, dan mereka akan memberitakan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Jadilah tua di dalam Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan pernah takut apapun. Kalau engkau setia dengan Tuhan, engkau tidak perlu takut apapun. Amen. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Karena banyak yang sudah amin, saya harus berhenti. Mari kita datang.